Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Nas renungan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8 berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, tanpa Roh Kudus umatnya tetap belum paham kehendak Kristus. Dialog ataupun percakapan antara Tuhan Yesus dengan para muridnya ini hanya beberapa menit sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sudah berkali-kali Tuhan Yesus menjelaskan kepada para muridnya bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka untuk kembali ke surga, menyediakan tempat bagi para murid maupun bagi semua orang yang beriman percaya kepadanya. Dan untuk menemani serta mendampingi para murid, Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kehidupan mereka, para muridnya itu. Akan tetapi mereka tetap saja tidak bisa memahami akan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka tetap berharap agar Tuhan tetap tinggal di dunia ini untuk memulihkan kerajaan Israel sebagaimana dituliskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 ini. Jadi yang mereka tangkap dari pengajaran Tuhan Yesus bahwa Dia itu Mesias yang mempunyai kuasa yang dahsyat, yang mampu membuat berbagai-bagai mujizat, sehingga Tuhan pasti akan mampu mengusir penjajah dan menjadi raja yang sangat berkuasa untuk Israel, sebagaimana dalam kejayaan dalam pemerintahan Raja Daud. Termasuk mereka para murid akan terbawa menjadi pejabat tinggi yang berkuasa ketika Tuhan Yesus memerintah sebagai raja yang secara fisik saja. Renungan tentang firman Tuhan Yesus Kristus pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita ini selalu menyadari selaku umat miliknya, jangan lupa untuk memohon pertolongan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari, supaya kita dimampukan untuk memahami bahwa kehendak Tuhan itu adalah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa apabila tanpa bimbingan Roh Kudus kita tidak akan pernah mampu memahami kehendak Tuhan dan tidak akan mampu menjadi pelaku firman-Nya. Untuk itu, marilah sungguh-sungguh kita tidak hanya memahami tetapi menyadari betul dan sekaligus mengandalkan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, sehingga hidup kita ini tidak akan tersesat. Ingatlah akan janji Tuhan Yesus yang ditulis pada Yohanes 14 ayat 26 ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Sebagai bagian dari renungan firman Tuhan ini, mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami harus sadari betul bahwa tanpa Roh Kudus umat-Mu ini tetap akan belum paham kehendak Kristus dalam hidup kami. Supaya Tuhan berkenan untuk sungguh-sungguh mengingatkan kami di suasana kami memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta yang sungguh-sungguh telah, sedang, dan akan terus memampukan umat-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan sesuai dengan perintah agung-Mu ya Tuhan Yesus.
supaya boleh kami alami di rumah, di luar rumah, di pekerjaan, di sekolah, di tempat kuliah, dan di mana saja kami berada. Kami tetap menjadi sarana-Mu untuk memungkinkan orang yang belum menerima, belum mengakui bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia itu menjadi bertobat, dan itu semua kami percaya dikerjakan oleh pertolongan kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa Allah itu Allah yang esa, satu-satunya yang bekerja di hati kami sebagai bait-Mu. Bait Roh Kudus, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam dan melalui Kristus Yesus juga kami bermohon kepadamu Bapa, supaya kami tetap hidup dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, meskipun saat ini kami sedang menderita secara fisik akibat dari gangguan sakit penyakit. Apapun juga sakit penyakit yang kami derita pada saat ini, kami percaya bahwa dengan menyerahkan kepadamu, pasti Tuhan akan memakai sarana pengobatan, perawatan, baik oleh diagnosa dokter maupun juga perhatian dari segenap anggota keluarga, dan seluruh obat yang dipergunakan, semuanya itu tetaplah sarana-Mu Bapa. Tuhan sendiri yang pasti akan bertindak untuk memulihkan dan menyembuhkan kami dari gangguan segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Saat ini Bapa, kami juga bermohon kiranya Tuhan campur tangan untuk memberikan kepada kami suatu pengharapan yang tetap ditempatkan pada tempat menurut kebenaran Roh Kudus, yang adalah roh kebenaran itu sendiri, yang pasti akan menghibur kami ketika kami saat ini juga dalam kesedihan yang berkepanjangan. Kami percaya bahwa Tuhan mau sambut harapan dan doa kami yang kami tahu kurang sempurna ini Bapa. Sempurnakanlah, lengkapilah menurut kehendak-Mu, harus jadi bukan menurut kehendak kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.